Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali hari ini dalam program Sapaan Gembala. Saat ini bersama saya, Pendeta Timotius Triyono dari Gereja Baptis Jati Bening Cabang Karawang. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Surat Roma, pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Saat ini sebelum kami mulai segala aktivitas kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan menguatkan hidup kami, menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjalani hidup kami dan menghadapi setiap tantangan-tantangan di depan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Saudara yang terkasih, mari kita akan membaca firman Tuhan kita ya dari Roma pasal 6 ayat 11. Di sini dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Saudara, saya mau bertanya kepada kita, pernahkah Bapak Saudara diberikan beban seberat 50 kg dalam hidup? Ya, misal suruh mengangkat beras 1 karung atau semen 1 sak gitu ya, 50 kg. Ketika kita diberikan beban sebesar itu, pasti kita akan merasa kesulitan, betul ya? Berdiri susah, berjalan susah, apalagi kalau harus berlari pasti akan sangat susah karena ada beban di pundak kita. Tetapi apa jadinya kalau ya beban yang sama ini, beban yang 50 kilo ini ditaruh di atas tubuhnya orang yang sudah mati? Apakah mereka juga akan merasa kesulitan? Apakah mereka juga akan merasa keberatan? Tentu tidak. Kenapa? Karena tubuh mereka sudah tidak bisa merasakan beban yang besar itu di atas tubuhnya. Nah, dalam kehidupan rohani kita, apakah kita juga pernah merasakan tertekan dengan keadaan hidup kita? Mungkin kita pernah datang ke gereja dengan perasaan bersalah. Wah, terlalu banyak dosa saya ini. Kurang beriman kepada Tuhan saya ini. Kurang mengenal Tuhan dengan baik saya ini. Atau yang lain. Pernahkah saudara merasakan itu? Akhirnya kemudian kalau kita datang dengan perasaan terpuruk, perasaan bersalah, perasaan banyak dosa, perasaan yang kurang mengenal Tuhan dengan baik, kita tidak bisa merasakan sesuatu dari Tuhan ketika kita beribadah. Ya, kita hanya akan datang ke gereja, kemudian terpaksa bernyanyi karena yang lain bernyanyi, terpaksa berdoa karena yang lain berdoa, terpaksa mendengar firman Tuhan, kemudian pulang dan akan terus menyadari bahwa aduh, hidup saya tidak berubah. Hidup saya hanya begini saja. Mengapa kadang ada orang mengalami begitu? Atau mungkin di antara kita ada yang mengalami begitu? Semua itu karena kita tertipu oleh perasaan. Tertipu oleh perasaan kita. Ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 11 ini mengatakan, di sini katakan ya, demikianlah hendaknya kamu memandang. Bukan dikatakan demikianlah hendaknya kamu merasakan. Tidak. Hendaklah kamu memandangnya, hendaklah kamu percaya bahwa dikatakan di sini, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah
dalam Kristus Yesus. Dosa seringkali menjadi beban berat bagi kita. Dan seringkali kita merasa bahwa hal itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Memang kita ini orang berdosa, tapi seringkali yang membuat beban kita adalah penyelesaian atas dosa itu adalah tanggung jawab saya. Padahal kalau kita meneliti firman Tuhan mengatakan apa? Kamu tidak bisa menyelesaikan dosa. Hanya Yesus yang menyelesaikan dosa. Ya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang percaya ini sudah selesai beban kita. Ya. Menurut firman Tuhan ini kita dikatakan kita sudah mati bagi dosa. Sehingga seharusnya kita tidak akan merasakan beban dosa lagi. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan dosa lagi. Tetapi kita harus percaya firman Allah bahwa segala dosa kita sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, ini artinya orang yang masih merasakan beban dosa itu, ia masih ditipu oleh iblis bahwa dosanya belum diselesaikan oleh Tuhan. Dan dosanya masih terus menguasai hati. Dalam pelayanan saya sering menemui orang-orang seperti ini. Orang yang sudah mengaku percaya tetapi hidupnya masih tertekan dengan dosa. Ia sudah diselamatkan tetapi ia merasa belum diselamatkan. Ketika perasaannya menuduh dia dengan mengatakan, kamu orang berdosa, maka ia segera menyerah dan merasa, memang aku orang berdosa. Aku tidak bisa lepas dari dosa. Padahal apa yang harus kita lakukan ketika ada tuduhan-tuduhan dari iblis melalui perasaan kita yang mengatakan bahwa kamu orang berdosa? Yang harus kita lakukan adalah kita harus melawannya. Kita harus mengatakan, memang aku orang berdosa, tetapi Tuhan sudah membebaskan aku dari dosa. Dengan demikian, kita tidak lagi percaya pada pikiran dari setan, tetapi kita percaya kepada firman Allah. Saat kita percaya firman Allah, maka rasa bersalah itu akan dipatahkan. Dan saat ketika kita percaya firman Allah, kita akan hidup di dalam kemenangan. Kita akan terus merasakan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menutup renungan ini, mari kita akan baca satu firman Tuhan lagi dari Yohanes pasal 13 ayat 4-11. Yohanes 13 ayat 4-11. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacaan bagi kita semua. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Nah, di sini dikatakan, Bapak Saudara, dalam firman Tuhan ini, kita harus kembali kepada hakikat iman kita, bahwa Yesus sudah menyucikan roh kita.
Yesus sudah menguduskan roh kita. Tetapi dikatakan memang jiwa dan tubuh kita masih perlu dibasuh oleh Yesus hari demi hari. Jadi ketika kita merasa terbeban dengan perasaan berdosa kita, maka yang harus kita lakukan bukan berpikir bagaimana menyelesaikan dosa ini, tetapi datanglah kepada Yesus supaya Ia membasuh jiwa dan tubuh kita hari demi hari. Kita menyerahkan diri kita untuk disucikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan hari demi hari. Sehingga kita akan hidup di dalam kemenangan. Kita tidak lagi akan tertipu dengan perasaan kita, tetapi kita hidup menang bersama dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa sebenarnya kami sudah mati bersama dosa-dosa kami, dan kami sudah Engkau hidupkan kembali dalam hidup yang baru bersama dengan Yesus. Apabila kami masih sering merasakan beban karena tipuan iblis melalui perasaan kami, saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Menyerahkan diri kami supaya Engkau yang akan membasuh kami, menyucikan jiwa dan tubuh kami hari demi hari, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan kami hidup di dalam kemenangan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih setiamu, dan menyerahkan sepanjang hari ini, apapun setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan menyertai kami. Ampuni akan kesalahan dosa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di waktu yang mendatang. Tuhan memberkati.